Halo, nama saya Firsti Ivana Putri. Saya biasa dipanggil Pipit. Saya seorang okupasi terapis di YPAC Jakarta. YPAC Jakarta sendiri adalah tempat atau institusi atau yayasan mengembangkan anak-anak disabilitas. Anak-anak di YPAC Jakarta sendiri banyak sekali anak-anak yang cerebral palsy, di mana itu disabilitas fisik. Kemudian ada beberapa anak-anak yang didiagnosa autis, ADHD, Down syndrome atau kelainan kromosom lainnya. Kemudian ada juga yang muskular dystrofi. Saya D4 okupasi terapis di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Okupasi terapis sendiri bertujuan untuk memandirikan seseorang dengan gangguan mental, fisik, dan lain-lain sehingga hidupnya ini tidak terlalu bergantung dengan orang lain. Gitu, awal mulanya saya di OT karena dulu saya punya cita-cita saya pengen jadi dokter anak. Tapi ibu saya bilang kalau misalkan jadi dokter anak sepertinya uang bunda nggak cukup gitu. Kebetulan juga ibu saya seorang terapi wicara gitu, jadi saya sudah banyak sekali mengenal anak-anak disabilitas seperti itu. Kemudian ya saya menyukai anak-anak. Terapis okupasi di Indonesia itu banyak nggak? Dibilang banyak, sepertinya tentatif ya, karena mungkin hanya berpusat di Pulau Jawa. Demand-nya jauh lebih banyak, kebutuhannya jauh lebih banyak dibandingkan sumber dayanya. Karena saya sendiri di YPAC Jakarta satu hari bisa pegang 5-6 orang anak begitu. Belum lagi kalau misalkan ada pasien-pasien dari luar kota yang memang di daerahnya tidak ada fasilitas untuk terapi, terutama okupasi terapi sendiri, pasti mereka akan nyari ke Pulau Jawa, ke Jakarta terutama. Jadi dalam OT sendiri kita punya 3 area. Ada produktivitas seperti bekerja, bersekolah, terus bermain untuk anak-anak. Kemudian ada ADL atau activity daily living. Jadi bagaimana seseorang ini menjalani hidupnya sehari-hari seperti makan, minum, berpakaian dan lain-lain. Oke, jadi saya kenalkan dulu pasien saya namanya Muhammad Farel. Farel ini dari pertama kali saya kerja, Farel sudah saya terapi. So ke saya, diagnosanya CP, ditambah ada intelektual disabilitas. Farel tuh dulu suka marah-marah, teriak-teriak, kemudian kita minta untuk duduk, masih sulit kita bantu, kemudian untuk mengenal warna, memahami konsep, kemudian anak ini belum terlalu baik untuk kemampuan jari-jari tangannya, kemudian
Untuk daily aktivitas sehari-hari juga masih semuanya dibantu seperti itu. Kalau sekarang saya salut sih sama Farah, itu perkembangannya amat sangat banyak. Dengan alat bantu yang saya berikan, Farah mampu makan secara mandiri. Kemudian dengan baju yang diadaptasi, Farah pun mampu melakukannya secara mandiri. Kemudian beberapa aktivitas di rumah sudah mampu dilakukan. Kalau ngajarnya tuh bener-bener gitu, nih anak harus bisa ini gitu. Target dia nih harus ini nih, si Farel harus ini, harus bisa ini mah gitu. Berapa kali tuh, mah lihat anaknya terapi. Sini latihan fokus. Saya ngobrol nih sama Pipit, dia tetap ngerjain. Terus lebih fokus anaknya nih lihat anaknya lebih fokus kan gitu. Mama harus semangat, anaknya harus bisa. Jangan udah anaknya bisanya udah begini aja, jangan harus anak saya harus bisa yang ini, harus bisa yang ini, yang bisa yang ini gitu. Tapi ada tahapnya, diulang-ulang terus latihannya, diulang-ulang terus di rumah. Dibanding dulu awal mula kesini, dia makin lama makin meningkat, makin mandiri. Yang tadinya tangannya nggak bisa genggam apa macam megang apa nggak bisa, sekarang udah bisa. Yang bahagia, saya amat sangat senang kalau misalkan pasien saya bisa bersekolah di sekolah umum. Jadi ada beberapa pasien saya yang memang kayaknya nggak mampu, orang tuanya melihat kayaknya susah ya Bu Pipit untuk anak ini sekolah di sekolah biasa, kalau di sekolah inklusif bagaimana? Tapi kenyataannya setelah diterapi, anaknya mampu. Dan sekarang anaknya bersekolah di sekolah umum, berkawan dengan kawan-kawan biasa lainnya. Dan teman-temannya tidak menganggap mereka beda, dan nggak menganggap dia beda. Selamat pagi, teman. Itu sih salah satu yang bikin saya, wah ternyata mereka bisa loh. Ketika mereka diberikan kesempatan. Sama seperti kita, ketika diberikan kesempatan, kita lakukan, ternyata kita bisa. Saya menjadi okupasi terapis dari 2018. Lulus kuliah langsung kerja di EPAC Jakarta. Hampir 5 tahun. Udah kayak roller coaster ya. Pasti pertama kita harus belajar lebih banyak mengenai pasien, belajar teori. Mungkin yang di kampus dulu nggak dapet, di sini tiba-tiba harus pegang kayak gitu. Mungkin ekspektasinya, oh anaknya seperti ini, tapi di realita bisa jauh berbeda. Mungkin dulu yang berbicara seperti, ngapain kamu belajar sama anak-anak seperti itu gitu. Padahal mereka juga punya kesempatan yang sama dengan kita. Ngapain sih lo nukang bikin alat mainan, bikin seperti ini kan gak mudah ya gitu. Tapi ya ini ternyata membantu teman-teman yang mungkin tidak punya lahan untuk bermain, kebutuhan bermainnya kurang. Main si OT, mainnya puzzle doang. Padahal dari puzzle itu kita membuat seseorang ini hidupnya jauh lebih bermakna. Aku 5 tahun jadi seorang okupasi terapis. Apa yang berubah dari dirimu, Pak? Cara berpikir. Jadi lebih luas melihat orang lain. Lebih luas memandang orang lain. Jadi tidak gampang menjudgment. Jadi ternyata menjadi okupasi terapi itu membuat kita membuka mata sih. Jadi yang kita lihat tidak bisa, yang kita lihat ini terbatas, ternyata mereka mampu loh. Ternyata mereka bisa. Ini sangat amat membuat diri saya sampai saat ini mau membantu anak-anak atau teman-teman disabilitas. Tantangan terbesar saya sebagai ibu pekerja, itu adalah tantangan terbesar, paling besar yang ada di hidup saya. Jadi
Anak saya ini sudah umur 3,5 tahun, pandai bicara, sudah berpikir kritis, dan saat ini anak saya harus ikut saya bekerja. Kadang sedih sekali saat ada orang yang bilang, lo ngajarin anak orang lain terus, anak lo kapan diajarin? Ada kalanya sedih ketika anak saya bilang, "Mah, kita pulang yuk, aku mau main sama teman-teman. Kenapa aku harus ikut mama kerja terus? Aku capek mah, pulang malam." Saya selalu ngasih pengertian ke anak, kita berjuang sedikit lagi ya. Mama bantu teman-teman, nanti Nak akan bareng sama mama setelahnya. Anak sekecil itu ketika di kantor dia melihat teman-teman yang berbeda, dia hanya bilang, "Mah, kenapa kakak ini kayak gini? Kenapa kakak ini pakai kursi roda?" Kita jelaskan secara detail kenapanya, dia hanya bilang, "Kasihan ya mah, tapi nggak apa-apa, kakaknya hebat, kakaknya bisa dorong kursi roda sendiri, aku mau bantu." Itu toleransi yang amat sangat besar yang mungkin anak-anak lain belum tentu bisa dapetin itu. Anak-anak lain belum tentu bisa berpikir secara demikian. Mungkin dia adalah salah satu penguat saya dan salah satu orang yang menginspirasi saya. Apa yang kakak perjuangkan sebagai seorang advokasi? Memperjuangkan teman-teman disabilitas sih, untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena bagaimanapun mereka akan ditinggalkan dengan teman-teman atau keluarga. Mungkin dengan menikah atau memang sudah beda alam atau meninggal seperti itu, atau misalkan memang sudah tidak mau ada yang mengurus lagi. Jadi setidaknya teman-teman disabilitas bisa hidup secara mandiri. Sampai kapan kakak bakal jadi seorang advokasi? Sampai kapan? Karena saya mencintai. Saya mencintai apa yang saya kerjakan. Dan saya akan mengkondisikan bagaimana teman-teman disabilitas bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.